Pengkhotbah pasal 5 ayat 1-6. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada nazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutilah perkataan Tuhan. Shalom adik-adik Agenka, apa kabar kalian pada hari ini? Kakak dan kakak guru Agenka mendoakan kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan diberkati. Di masa-masa COVID-19 yang masih ada ini, adik-adik jangan lupa untuk rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan yang ketiga jangan lupa untuk memakai masker, karena itu sangat penting untuk keamanan kita. Dan diantara semuanya itu kakak juga menganjurkan kalian untuk setialah memuji Tuhan, setialah berdoa, setialah membaca firman, karena ketika engkau setia melakukannya, Tuhan juga akan setia dengan engkau, dan apapun yang kalian doakan,
Tuhan pasti mendengar dan Ia akan menjawab doa-doa kalian. Jangan lupa, lakukanlah tugas kalian sebagai seorang anak di rumah. Rajinlah menolong orang tua kalian tanpa bersungut ataupun marah-marah. Mengepel, menyapu, ataupun mencuci piring dan yang lainnya, lakukanlah itu. Dan adik-adik, masih ingatkah kalian akan cerita-cerita kebenaran firman Tuhan? Ketika bangsa Israel, mereka kemudian diangkut, mereka dibawa keluar dari Yerusalem, dari tanah Israel, kemudian mereka dibawa di masa tempat pembuangan atau di Babilonia. Adik-adik, mereka kemudian tinggal di sana. Sebelumnya para nabi seperti Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkel dan juga Daniel memperingatkan berulang kali kepada bangsa ini supaya mereka meninggalkan semua Allah mereka yang mereka sembah, yaitu patung-patung. Adik-adik, mereka tidak lagi menyembah kepada Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak maupun Allah Yakub yang hidup, tapi mereka kemudian beralih kepada Allah yang tidak bisa melihat, Allah yang tidak bisa mendengar. Dan itu membuat hati Tuhan menjadi sedih. Akibatnya mereka harus mengalami kepahitan yang begitu luar biasa menyakitkan adik-adik. Adik-adik, setelah dalam pembuangan yang mereka alami, kemudian satu saat ketika Raja Nebukadnezar memerintah selama 44 tahun, kemudian meninggal. Ia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Raja Nabonidus. Raja ini adalah penguasa terakhir dari kerajaan Babilonia 555 sampai 539 sebelum Masehi. Adik-adik, raja ini tidak seperti ayahnya yang suka berperang, seorang yang memiliki hati yang keras, untuk menguasai daerah-daerah di sekitarnya, untuk membuat Babilonia menjadi lebih besar dan lebih terkenal. Nabonidus tidak berusaha untuk memperkuat negerinya sendiri atau membangun kekuatan militer Babel, tetapi ia menghabiskan waktunya dengan kesastraan agama dan juga menyelidiki masa lalu dari bangsa Babel. Adik-adik, ia kemudian menggantikan dewa atau allah-allah dari bangsa Babel, dari dewa Marduk menjadi dewa Sin, dan ini membuat para imam Baal ini menjadi marah, dan kemudian mereka bersepakat dengan orang-orang pembesar lainnya membuang raja ini, dan mereka menggantikan raja ini sementara dengan anaknya yang bernama Belshazzar. Adik-adik, kemudian Daniel ada juga dalam pemerintahan Raja Belshazzar. Dan satu saat ketika Raja Belshazzar ini, anak dari Raja Nabonidus ini, mengadakan satu pesta yang sangat besar. Ia mengundang 1000 pembesar yang ada dalam wilayah Babel untuk datang. Ia mengundang juga para gundik, istrinya, dan juga yang lainnya untuk ikut serta di dalam perayaan pesta itu. Dan di tengah-tengah kemabukan mereka, perayaan pesta yang besar itu, raja memerintahkan pelayan untuk mengambil semua perkakas-perkakas dari Yerusalem, bait Allah, untuk dibawa masuk dalam pesta itu. Dan kemudian cawan-cawan yang diambil oleh Raja Nebukadnezar dari bait Allah digunakan untuk mereka untuk minum anggur dalam kemabukan mereka, adik-adik. Dan mereka juga memuja-muja dewa mereka. Dan ketika mereka sedang bersukaria, mereka sedang menyembah kepada Allah mereka, memuji-muji, tiba-tiba ada satu tangan yang sangat besar menulis di dinding, dan semua mata melihat ke arah dinding itu. Ketika raja melihat tangan yang besar itu menulis, maka raja itu menjadi pucat. Raja itu menjadi sangat ketakutan, pikiran-pikirannya menjadi gelisah, dan semua sendi-sendi pada kakinya menjadi gemetar. Adik-adik,
ia menjadi sangat takut. Tulisan itu kemudian terpampang nyata di dinding istana. Raja kemudian memerintahkan agar dipanggillah orang pintar, semua orang-orang yang sanggup untuk mengartikan, ahli bahasa maupun ahli orang-orang yang di dalam bidangnya untuk bisa mengartikan tulisan itu, tetapi tidak ada satupun yang bisa. Kemudian permansuri daripada raja datang dan ia berkata kepada raja bahwa di dalam kerajaan tuanku raja ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus, ada kecerahan, akal budi dan hikmat seperti para dewa. Ia diangkat oleh Raja Nebukadnezar menjadi kepala orang-orang berilmu. Ia dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, dan namanya adalah Daniel. Adik-adik, Daniel kemudian dipanggil dan Daniel datang. Daniel menegur apa yang dilakukan oleh raja. Dan kemudian Daniel mengartikan tulisan itu. Adik-adik, tulisan itu bertuliskan Mene Tekel Upharsin, yang artinya masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Adik-adik, mengapa tulisan di dinding itu muncul? Yang pertama, raja meninggikan diri terhadap Allah yang hidup dan berkuasa di surga. Yang kedua, ia menggunakan perkakas rumah Allah untuk mabuk-mabukan dan memuji para dewa-dewanya. Padahal adik-adik, semua barang yang digunakan atau perkakas itu adalah milik Allah yang hidup. Mereka menghina Allah Israel yang hidup, yang pada awalnya telah memilih orang-orang yang memiliki keahlian khusus untuk mengerjakan perkakas-perkakas itu dengan tujuan untuk menyembah dan memuliakan nama Allah. Ada aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan, tetapi diambil dan disalahgunakan dengan sembarangan oleh Raja Belsasar ini. Ini membuat hati Tuhan menjadi marah. Kemudian setelah itu, Raja memberikan hadiah kepada Daniel, namun ia tidak bertobat. Ia tidak bertanya kepada Daniel apa yang harus dilakukannya. Dan berikutnya ia merasa lega sementara karena tulisan di dinding itu telah diartikan oleh Daniel. Kemudian ia merasa dengan Daniel di sampingnya, amanlah raja jika sesuatu terjadi lagi seperti itu. Ia tidak memohon pengampunan dari Allah Israel karena telah menggunakan perkakas bait suci dengan sembarangan. Adik-adik, ia memilih mengakhiri pesta dengan mengangkat Daniel menjadi orang ketiga, penguasa ketiga dalam kerajaannya. Adik-adik, yang pertama adalah ayahnya Nabonidus, kemudian Raja Belsasar, dan yang ketiga adalah Daniel. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Pada malam itu raja kemudian dibunuh. Kesombongan atau tinggi hati membawa kehancuran akibat tidak mau berubah untuk mendengar nasihat dari orang baik atau orang lain. Adik-adik, sungguh cerita kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita ikuti.
Itu dia. Itu dia. Benteng Kasdim terakhir yang harus kita taklukkan. Sebentar lagi kita akan kuasai. Tentara Persia tidak terkalahkan. Kalau mereka tidak mau mati, sebaiknya mereka menyerah. Itu dia, pasukan Persia. Siaga! Siaga! Mereka banyak sekali, terlalu banyak, dan bersenjata lengkap. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan perang demi Raja Babylon. Cepat, ambil posisi kalian. Serbu! Mereka sudah menunggu kita. Benar, aku bisa melihat mereka. Jumlah kita terlalu sedikit, kita akan kalah. Iya, perang ini tidak seimbang. Pasukan Persia akan menghabisi mereka. Jika mereka tidak mau menyerah, kita lawan mereka. Kiranya Belshazzar panjang umur, raja kita yang agung. Semoga Belshazzar panjang umur, raja kita yang agung. Sudah setahun sejak Marduk Dewa yang Agung dan Dewa Babylon memberikan tahta Nebukadnezar padanya. Ini adalah tahun yang luar biasa. Semoga Belshazzar panjang umur. Semoga Belshazzar panjang umur. Apa itu? Apa itu? Iya. Aku nggak mengerti. Mene, Apa itu artinya? Iya. Tekel, Apa itu artinya ya? Ufarsin, Apa artinya? Imam. Apa Tuan Raja tahu? Apa artinya kata-kata itu? Tidak, apa kau tahu? Itu bukan bahasa kita, Tuan. Itu kata-kata sihir, tidak dikenal. Kata-kata yang mematikan. Tapi siapa yang menulis kata-kata ini? Siapa? Apa kau tahu siapa? Katakan padaku. Tanyakan pada Dewa Marduk apa dia tahu jawabannya. Tentu Tuan Raja. Tapi bahasa ini berbeda dari bahasa kita. Kami tidak tahu apakah Marduk akan menjawab. Kalau begitu lupakan saja Marduk. Panggil Daniela orang Israel itu. Dia yang mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel, Tuhan menulis 3 kata ini, tapi tidak ada yang tahu apa artinya. Aku tahu rajaku, aku tahu. Aku sangat tahu arti kata-kata itu. Kalau begitu katakanlah akan kuberikan imbalan besar. Aku tidak ingin uang dari raja. Tuhan sendiri yang mengutusku untuk menyampaikan kehendaknya padamu.
Mene berarti masa kekuasaanmu akan segera berakhir. Tekel berarti semua perbuatanmu akan diadili. Ufarsin berarti kerajaanmu akan direbut oleh musuh-musuhmu. Apa kau tidak bisa berpikir? Jangan asal bicara. Kau memberiku kabar buruk, Daniel. Aku harap kau dapat meredakan kemarahan Tuhan. Kau dikasihani Tuhanmu dan kau dapat memohon padaku. Ini untuk Tuhanmu, berikan padanya. Besok aku akan memberikan persembahan korban bagi Tuhanmu setiap hari. Aku akan berikan persembahan yang begitu banyak sampai tidak bisa dia tolaknya. Seluruh istanaku, semua imam-imam Marduk, dan aku sendiri akan menyembah Tuhanmu dan memberinya penghormatan yang besar. Tuan Raja tidak bisa membeli Tuhan dengan emas atau kehormatan. Jika tangannya telah menuliskan kata-kata, maka kehendaknya akan terjadi. Jangan percaya kata-katanya, tuanku. Dia musuh bangsa Kasdim. Dia menginginkan kerajaan kita. Lebih baik hukum mati dia. Penggal kepalanya. Dia pengkhianat. Dia pantas mati. Tidak, Daniel adalah Nabi Israel. Yahweh bicara lewat mulutnya. Menghukumnya adalah pelanggaran berat. Rakyat Babylon akan dihukum dan mungkin Tuan Raja juga. Tolong dengarkan dia, Tuan Raja. Lebih baik dia tidak bicara. Orang-orang tidak perlu tahu soal ramalannya. Jika tidak, maka tidak ada yang mau mengangkat senjatanya lagi ketika pasukan Persia tiba di dinding kota kita. Jika pertahanan kita lemah, maka ramalannya terwujud. Tidak. Aku percaya mereka tidak akan berani menyerang Babylon. Kau lebih percaya pada kata-kataku, bukan? Kita akan menyerang mereka. Kita akan kerahkan seluruh pasukan Babylon dan hadapi mereka di medan tempur. Kita akan menang. Tuan Raja hanya perlu memberi kami perintah. Perintahkan saja, Tuan Raja. Aku akan perintahkan pada waktunya. Tapi untuk sekarang, mari kita berdoa pada dewa kita Marduk. Dia akan memberi kita kemenangan. Dosa bangsa kita sangat besar. Pelanggaran mereka menyebar bagaikan wabah. Dan ketika sudah terlalu besar, Tuhan kita akan menyerahkan kita pada Raja Nebukadnezar, Raja Kasdim, yang sudah wafat dan dikubur bersama kesombongannya karena membakar dan menghancurkan Yerusalem dan mengasingkan penduduknya, leluhur kita, ke tanah bangsa Kasdim. Kita meratapi dosa kita setiap hari dalam pengasingan ini. Sekarang kita memohon pada Tuhan. Kita memohon agar Ia membebaskan kita, agar kata-kata yang ditulis oleh Nabi Yeremia akan terwujud. Selama orang tidak bertobat dari dosanya, mereka akan terus dalam pengasingan sampai selama 70 tahun. 70 tahun sudah berlalu. Tuhan mengirim Koresi Agung kedua, Kaisar Persia, melawan Babylon, agar umatnya kembali bersukacita dan Yerusalem lahir kembali. Koresi akan membebaskan kita. Terpujilah Yahweh, terpujilah namanya. Terpujilah Yahweh, terpujilah namanya. Terpujilah Yahweh.
Lihat di sana, masih banyak lagi yang datang. Raja Koresi semakin dekat. Semuanya sudah melarikan diri. Pagi ini, seorang pedagang bilang, dia menghancurkan benteng kita. Menurutku yang ini mirip pedagang. Terima kasih Tuan. Ambil ini dan hitunglah. Marduk! 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 Ini waktu yang tepat. Ayo maju. Ya. Ayo maju terus, maju. Kita menang. Hidup Raja Koresi kedua. Hidup Raja Koresi kedua. Kenapa lonceng berbunyi? Kau tahu kenapa? Maju terus. Hidup raja kita, dia menang. Hidup.
Aku Raja Persia, mengalahkan musuh yang sombong dan yang menekan rakyat, serta kota-kota. Kekaisaran Persia, tempatmu sekarang bukanlah penjara untukmu, tapi kekaisaran di mana semua orang bebas di bawah perintah yang agung dan kuat. Setiap orang berhak untuk menyembah dewanya sendiri. Hidup Raja Persia! 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 Terima kasih rakyat. Aku Koresi kedua, Raja Persia di Babylon menyatakan bahwa Tuhan yang Maha Tinggi yang menyerahkan padaku seluruh kerajaan di bumi memberiku perintah untuk membangun bait-Nya di Yerusalem. Karena itu, semua harta benda milik rakyat Israel yang diasingkan oleh Raja Kasdim ke Babylon akan segera dikembalikan ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Kiranya Tuhan bangsa Israel yang Maha Tinggi beserta dengan mereka. Harta benda yang diambil oleh Raja Kasdim Nebukadnezar dari kuil Salomo pada masa perang akan dikembalikan ke bait suci, di mana harta tersebut telah diambil secara paksa. Terpujilah Tuhan yang kudus, dan berkatilah Koresi yang membebaskan rakyat Israel, diutus oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya. Terpujilah Yahweh yang kudus. Ketika bangsa Yahudi diasingkan dari Yerusalem ke Babylon, mereka mengumpulkan semua tulisan tradisi suci bangsa kita yang berhasil mereka selamatkan dari kehancuran bait suci dan kota tersebut. Ketika tiba di Babylon, mereka mendikte naskah-naskah pada penulis. Naskah yang rusak namun masih melekat di ingatan mereka sejak masih kecil. Lewat keluarga mereka dan sekolah bait suci yang dihancurkan, gulungan-gulungan kitab ini lebih bernilai dari harta benda bait suci dan harta lainnya. 1 kandil emas besar, 37 beragam kandil emas, 97 kandil emas kecil, 1104 baskom emas, 11.260 baskom perak, 300 kendi emas, 1.700 kendi perak, 1.829 pisau emas, 1.930 cangkir emas, 7.200 cangkir perak. Bagaimana dengan kota Yerusalem? Indah sekali. Kakek menyesal kau pergi, tapi kau sangat beruntung. Kau akan melihat Yerusalem. Tapi kakek akan ikut kami ke Yerusalem, kan? Nanti kakekmu akan datang. Setelah kita membangun rumah kita, ayahmu akan datang menjemputnya. Ayah, Kita berangkat besok. apa boleh aku di sini bersama kakek? Aku akan sangat merindukannya. Aku tidak bisa hidup tanpa kakek. Biarkan aku Tidak, tinggal Nak. ya. Nanti kita jemput kakekmu bersama dengan unta. Anak-anak Abraham, Ishak dan Israel, janji Tuhan hampir selesai. Kita diseret ke Babylon dengan rantai seperti budak. Banyak yang meninggal, tapi disinilah kita. Kita meninggalkan Babylon tanpa rantai. Dengarkanlah firman Tuhan, disampaikan oleh Nabi, dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan berfirman, Aku akan memanggilmu pulang dari seluruh pelosok di mana kau diasingkan, dan aku akan menuntunmu ke negerimu. Aku ada di dalammu dan kau akan mentaati hukumku. Pada saat ini terjadi, kau akan berdiam di negeri yang kuberikan pada leluhurmu, dan kau akan menjadi umatku. Akhirnya kita dapat kembali ke Yerusalem dan menjadi umat kepunyaan Tuhan lagi. Kami ingin menjadi umat Tuhan. Ayo kita pergi demi nama Tuhan.
sudah merebut Babel karena imam-imam dewa Marduk telah menunggu untuk membantu Persia. Belsasar yang ditinggal oleh ayahnya Narbonidus untuk mempertahankan kota itu tidak mampu mempertahankannya karena ia dalam keadaan mabuk dan menggunakan semua perkakas dalam rumah Allah seenaknya. Adik-adik, beberapa saat kemudian Kores memasuki kota Babel dan disambut sebagai pembebas dari kelaliman Narbonidus dan Belshazzar. Raja Kores mengadakan komitmen untuk mengembalikan bangsa Israel ke tanah mereka dan membangun kembali Bait Allah. Adik-adik, sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia dalam pasal 25, pasal 50 dan 51. Adik-adik, sesudah genap 70 tahun, Tuhan berkata, aku akan membalas kepada Raja Babel oleh karena kesalahan mereka juga kepada negeri orang-orang Kasdim. Kemudian sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Tetapi penebus mereka yaitu Israel adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Babel sudah direbut. Ratap mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Adik-adik, nubuatan, perkataan-perkataan dari Allah disampaikan oleh Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, dan juga Yehezkel. Mereka menceritakan kebesaran-kebesaran Allah pada saat bangsa Israel akan dilepaskan. Sebelumnya sudah dinubuatkan. Masa 70 tahun berakhir dengan gembira orang Israel menanggapi tawaran Raja Kores supaya mereka kembali ke kota mereka. Mereka patuh kepada nasihat Nabi Yeremia di dalam Yeremia 29 ayat 5 dan seterusnya. Adik-adik, Raja Kores juga mengembalikan semua perkakas-perkakas dari rumah Allah yang diambil oleh Raja Nebukadnezar, dikembalikan, dipulangkan ke Yerusalem. Adik-adik, Raja Kores begitu populer sebagai penakluk Babel. Ia memulihkan kedudukan daripada dewa Marduk yang ada di Babel, sehingga membuat imam para Baal itu menjadi senang. Adik-adik, tidak mudah bagi bangsa Israel untuk meninggalkan segala sesuatu yang telah mereka bangun, adik-adik, di Babel. Yaitu mereka sudah memiliki rumah, mereka memiliki pekerjaan, mereka memiliki kedudukan, dan mereka harus kembali ke tanah air mereka. Mereka membutuhkan kembali iman yang besar untuk percaya kepada Allah. Mereka harus juga memiliki satu jiwa perintis dan kehendak yang kuat untuk kembali membangun tanah air mereka. Adik-adik, sungguh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa dan hidup. Perjalanan bangsa Israel sebagai umat pilihannya penuh dengan tantangan dan perjuangan. Ketika mereka hidup melakukan kehendak Tuhan, mereka taat atas perintah dan setia menyembah kepadanya. Berkat Tuhan turun atas hidup mereka. Berkat menggambarkan orang hidup dalam kebebasan, menikmati sukacita, damai sejahtera, dan kelimpahan dari Tuhan. Adik-adik, mereka diberkati dengan luar biasa. Tetapi sebaliknya, ketika mereka tidak menyembah atau berpaling dari Allah Israel yang hidup, mereka menyembah kepada patung-patung, menyembah dan memasuk ke dalam kuil-kuil, berhala-berhala yang mereka sembah, maka Tuhan meninggalkan mereka. Dan malapetaka terjadi dalam hidup mereka, bahwa kemiskinan, kemelaratan, kesakitan, peperangan, kekacauan, penjajahan, dan juga semua yang buruk melanda mereka. Dan bertahun-tahun juga mereka mengalaminya. Tetapi ingatlah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup,
Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang kita sembah dalam nama Yesus. Dia adalah Allah yang setia. Dia memanggil kembali, dia datang lagi, dia memulihkan keadaan umatnya, dan umatnya kemudian dipulihkan, ditolongnya, diangkatnya, dibebaskannya. Di dalam Alkitab, kata kutuk itu muncul sebanyak 140 kali dan tercatat dalam 123 ayat. Adik-adik bayangkan, kasih karunia Allah begitu luar biasa. Adik-adik, hal yang sama pun terjadi dengan kita. Waktu kita setia dan taat melakukan perintah Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun dalam hidup kita. Adik-adik, tidak ada yang lain ketika kita sungguh-sungguh mau datang kepada Dia, maka Allah akan juga turun tangan. Ketika kita mendekat kepada Dia, Dia pun sangat mengasihi kita. Dia terlebih dahulu mencari kita dan mendekat kepada kita. Di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Dan adik-adik, Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan, Engkau adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur padanya. Adik-adik, marilah kita menyenangkan hati Tuhan Allah kita. Taatilah perintahnya. Baca firman Tuhan, temukan banyak hal yang diinginkannya. Lakukanlah, berbicaralah dalam doa-doamu kepada Dia. Adik-adik, senantiasa pujilah Dia. Nyanyikanlah nyanyian-nyanyian penyembahan kepada Dia. Marilah kita senantiasa menyembahnya. Dan kita juga meminta kiranya kasih karunia-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahwa tangan murah Allah akan menyertai kita. Sama seperti Ia menyertai bangsa Israel. Pada saat keadaan susah, tangan murah-Nya tetap ada. Ketika dalam keadaan senang, tangannya tetap yang sama, tetap ada di atas mereka. Adik-adik, mari kita minta kepada Tuhan. Dunia tidak bisa merebut apapun dari kita. Dunia tidak bisa merebut Yesus dari hidup kita. Dan marilah kita berdoa, minta supaya Tuhan menolong kita. Bapa kami di surga, kami datang padamu, terima kasih karena kami sudah belajar banyak tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat apa yang kami boleh baca dan kami renungkan tentang satu bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel yang besar. Tuhan, kami saat ini memilih untuk mau setia menyembah kepadamu, Allah yang hidup, yang berkuasa, yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami undang Engkau masuk dalam hati kami. Ampuni kami atas segala salah dan dosa kami. Sucikan kami dengan darah Yesus. Dan biarkanlah Tuhan hidup kami akan menyenangkan hati-Mu. Apapun yang kami lakukan, kami mau berkata, Tuhan tolong kami supaya kami dapat bertanya dan juga Tuhan berjalan dalam ketepatan yang Tuhan inginkan. Bantu kami ya Tuhan, ya Roh Kudus, supaya kami tidak salah. Kami berdoa saat ini ada adik-adik atau teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau pada saat ini ya Tuhan, mereka mengalami kesusahan ekonomi, mereka mengalami kegentaran, ketakutan ya Tuhan. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang akan memberkati, membuka jalan. Kalau orang tua mereka saat ini sedang susah, tidak memiliki berkat ataupun pekerjaan, dalam nama Yesus terbukalah pintu-pintu berkat Tuhan sehingga ada berkat-berkat yang mengalir saat ini buat hidup mereka. Bapa, terima kasih, kami bangga punya Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa, dan di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik,
Masih ingatkah kalian ayat hafalan minggu lalu? Mari kita ikuti. 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhanlah pasti muncul seperti fajar lah akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengering bumi. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihat dan menyukai mengenal akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Hosea 6 ayat 3 dan 6. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ayat hafalan minggu ini terdapat di ayat Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Selanjutnya Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Makasih. Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini aku akan coba mengabarkan ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalan minggu lalu terdapat pada Hosea 6 ayat 3 dan Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Yang kedua, Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Terima kasih. Dan ayat hafalan minggu ini, mari kita ikuti. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Mazmur 22 ayat 23 sampai dengan 24. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan getarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Hafalkan ya adik-adik. Dan jangan lupa juga dihafal. Jawaban kuis minggu lalu, adik-adik, mari kita ikuti juga. Jawaban kuis minggu ini. 1. Siapakah Daniel? Jawab, Daniel adalah nabi. 2. Sebutkan nama teman-teman dari Daniel. Jawab, 1. Sadrak, 2. Mesak, 3. Abednego. Mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur berapi? Jawab, karena sudah melawan Raja Nebukadnezar. 4. Ceritakanlah mimpi Raja Nebukadnezar yang pertama. Jawab, Tuhan melihat patung yang besar dan begitu terang, kepalanya dari emas, dada dan tangannya terbuat dari perak, perutnya terbuat dari perunggu,
dan kakinya terbuat dari sebagian besi dan sebagian tanah liat. Ketika Tuan Raja melihat patung ini, sebuah batu terjatuh dari gunung dan menggelinding menabrak kaki patung itu. Lalu ambruk, potongan patung yang hancur menjadi debu dan angin kencang meniupnya. Tapi batu yang menabrak patung itu jadi bertambah besar, lalu menjadi gunung yang besar. 5. Mengapa akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta? Jawab, karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan berkuasa di bumi ini. Amin. 1. Daniel adalah seorang nabi dari Israel. Nomor 2. Sadrak, Mesak, Abednego. Nomor 3. Melihat sebuah patung dari tembaga, besi, dan perak. Nomor 4. Karena tidak mau menyembah patung buatan Nebukadnezar. Nomor 5. Melihat penyertaan Allah pada Sadrak, Mesak, dan Abednego saat di dalam dapur api. Thank you. Pertanyaan minggu lalu yang pertama, siapakah Daniel? Jawab, Daniel adalah Nabi Tuhan. Nomor 2, sebutkan nama-nama teman-teman Daniel. Jawab, Sadrak, Mesak, Abednego. 3, ceritakanlah mimpi Raja Nebukadnezar yang pertama. Jawab, adapun patung itu kepalanya dari emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dan kaki sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Nomor 4, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke dalam dapur berapi? Jawab, karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. 5. Mengapa akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Tuhan yang disembah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta? Jawab, karena Allah menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Terima kasih. Dan jawablah pertanyaan kuis minggu ini. Yang pertama adalah, siapakah nama ayah dari Raja Belshazzar? Yang kedua, apa arti dari tulisan di dinding yang ditulis oleh Tuhan di istana raja saat raja sedang berpesta? Yang ketiga, siapakah raja yang menyerang dan mengalahkan kerajaan Babel? Yang keempat, berapa tahunkah bangsa Israel ada dalam masa pembuangan di Babel? Yang kelima, sebutkan nama para nabi yang menubuatkan tentang bangsa Israel di pembuangan sampai mereka pulang ke Yerusalem. Nah, adik-adik, kalian dapat menjawab pertanyaan kuis ini, dan juga kakak menganjurkan adik-adik untuk mengirimkannya kepada kakak-kakak guru sekolah minggu kalian melalui WA group, dan kakak juga menghimbau adik-adik untuk bisa mengirimkan jawaban kuis ini dan juga menghafal ayat atau kalian memuji Tuhan ke WA dari Agenka ke nomor 0813-1562-5588. Mari adik-adik, jadilah berkat buat teman-teman kalian dimanapun mereka berada. Maka Tuhan akan setia dan Tuhan juga akan memberkati kalian. Adik-adik, jangan lupa untuk setia berdoa. Mari kita bersama-sama mendoakan pemerintah kita. Kita mendoakan Bapak Presiden
yang sedang bergumul dengan banyak masalah yang terjadi di dalam negara ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, sehingga beliau dan para penolongnya sanggup untuk bekerja, karena tangan murah Allah juga menyertai mereka semua. Kita juga berdoa buat keamanan dalam negara kita Indonesia, supaya Tuhan juga akan memberikan kedamaian, keamanan buat bangsa kita. Kita juga berdoa buat ekonomi dalam bangsa kita. Banyak orang yang sudah di PHK, kita berdoa kiranya Tuhan membuka jalan, ada pekerjaan-pekerjaan baru, peluang-peluang usaha baru untuk semua orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan di dalam nama Yesus, tangan murah Allah akan menyertai. Kita doakan tangan murah Allah menyertai mereka semua. Kita juga berdoa supaya virus corona akan cepat berlalu dari dunia ini, dan juga kita minta supaya Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada para medis, yaitu para dokter, suster, perawat, ataupun orang-orang yang bekerja di dalam bidang medis, sehingga mereka mampu untuk menolong setiap orang yang saat ini sedang dirawat. Adik-adik, kita juga berdoa supaya vaksin yang sedang dicanangkan atau yang nanti ada akan sangat menolong semua orang yang membutuhkannya. Adik-adik, yang terakhir kita berdoa buat gereja Tuhan, supaya Tuhan memberkati gerejanya dan juga para hamba Tuhan. Kita berdoa sehingga ada sesuatu yang baru, bahwa berkat-berkat Tuhan turun di atas gerejanya. Umat Tuhan akan kembali beribadah di rumah Tuhan dengan sukacita dan juga penuh dengan damai sejahtera Allah. Adik-adik, demikianlah pokok-pokok doa ini. Kakak harapkan adik-adik dalam minggu-minggu ini akan tetap mendoakannya. Jangan lupa juga berdoa buat seisi rumah kalian. Dan mengakhiri ibadah ini, marilah kita berdoa. Bapa kami. Adik-adik, mari kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.